Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Vincentia Giovannia Goswanto, NIM 2335-1030, kelas S1 RPP, akan menjelaskan tentang peran teknologi drone dalam pengelolaan hutan. Selamat menonton! Pertama-tama kita akan mengenal apa sih itu drone. Drone adalah pesawat tanpa awak yang dikendalikan dari jarak jauh atau dapat beroperasi secara otomatis menggunakan perintah yang diprogram sebelumnya. Drone memiliki berbagai kegunaan, mulai dari pengambilan gambar dan video, pengiriman barang, pemantauan lingkungan, pemetaan, hingga penggunaan militer untuk pengintaian dan serangan. Teknologi drone terus berkembang, memungkinkan aplikasi yang semakin luas dalam berbagai industri. Lalu kita akan mengenal prinsip kerja drone. Yang pertama, pengangkatan. Drone menghasilkan daya angkat melalui rotasi propeller. Untuk quadcopter, 4 propeller berputar untuk mengangkat dan menstabilkan drone. Kedua, stabilitas dan kontrol. Controller penerbangan menggunakan data dari sensor untuk menjaga drone tetap stabil. Operator mengirimkan perintah melalui remote control untuk mengarahkan drone. Yang ketiga, navigasi. GPS dan sensor lainnya memungkinkan drone mengetahui posisinya dan terbang ke lokasi yang ditentukan dengan presisi. Yang keempat, komunikasi dan pengendalian. Sinyal dari remote control diterima oleh drone, menginstruksikan perubahan dalam kecepatan motor dan arah untuk mencapai manuver yang diinginkan. Kelima, pengambilan data. Kamera dan sensor lainnya mengumpulkan data yang dapat disimpan di onboard storage atau dikirim langsung ke operator. Manfaat drone. Pertama, pengambilan gambar dan video. Drone memungkinkan pengambilan gambar dan video dari sudut pandang yang unik, yang sangat berguna dalam industri film, fotografi, dan media. Kedua, pemantauan dan pengawasan. Drone digunakan untuk memantau kondisi lingkungan, pertanian, dan infrastruktur seperti jembatan dan rel kereta api. Mereka juga digunakan dalam pengawasan keamanan dan pemantauan kerumunan. Ketiga, pengiriman barang. Beberapa perusahaan seperti Amazon dan Google telah mengembangkan layanan pengiriman menggunakan drone yang dapat mempercepat waktu pengiriman dan mencapai area terpencil. Keempat, konstruksi dan infrastruktur. Drone memfasilitasi survei lahan, inspeksi konstruksi, dan pemantauan proyek, membantu menghemat waktu dan biaya, serta meningkatkan akurasi. Kelima, militer dan keamanan. Dalam bidang militer, drone digunakan untuk pengintaian, pemantauan, dan bahkan serangan dengan risiko minimal bagi personal. Mereka juga digunakan oleh penegak hukum untuk pengawasan dan pemantauan. Lalu kita akan melihat kelebihan drone. Yang pertama, fleksibilitas dan mobilitas. Drone dapat mencapai dan beroperasi di area yang sulit dijangkau atau berbahaya bagi manusia, seperti area bencana, medan berat, atau tempat tinggi. 2. Efisiensi waktu. Drone dapat melakukan tugas seperti survei lahan, inspeksi bangunan, atau pengiriman barang dengan lebih cepat dibandingkan metode tradisional. Ketiga, biaya rendah. Penggunaan drone seringkali lebih ekonomis dibandingkan dengan menggunakan helikopter atau pesawat untuk tugas yang sama, seperti pemantauan udara atau pengambilan gambar. Keempat, pengumpulan data yang presisi. Drone dilengkapi dengan sensor dan kamera yang dapat menghasilkan data dan gambar berkualitas tinggi untuk analisis lebih lanjut. Kelima, keselamatan. Drone mengurangi resiko bagi manusia dengan mengambil alih tugas-tugas berbahaya, seperti inspeksi struktur tinggi atau penanganan bahan berbahaya. Yang keenam, aksesibilitas teknologi. Dengan harga yang semakin terjangkau dan peningkatan teknologi, drone menjadi alat yang dapat diakses oleh berbagai sektor, dari profesional hingga hobi. Selain kelebihan, drone ternyata mempunyai kekurangan. Yang pertama, durasi terbatas.
Baterai drone biasanya hanya memungkinkan penerbangan selama 20 hingga 30 menit yang dapat membatasi misi yang lebih panjang. Kedua, keterbatasan jarak. Jarak operasional drone dibatasi oleh sinyal remote control dan daya tahan baterai, membatasi cakupan area yang dapat diawasi dalam satu penerbangan. Ketiga, kendala hukum dan regulasi. Penggunaan drone diatur oleh peraturan yang ketat di banyak negara, yang dapat membatasi tempat dan cara drone dapat digunakan. Izin dan registrasi seringkali diperlukan. Keempat, gangguan dan keselamatan udara. Drone dapat mengganggu pesawat lain jika tidak digunakan dengan benar. Risiko tabrakan dengan pesawat komersial atau helikopter adalah masalah serius. Yang kelima, vulnerabilitas terhadap cuaca. Drone sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca seperti angin kencang, hujan, atau salju yang dapat mengganggu operasi atau menyebabkan kecelakaan. Ketujuh, privasi. Penggunaan drone untuk pengambilan gambar atau pengawasan dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap privasi, terutama di area perumahan atau publik. Selain itu, kita akan membahas penerapan drone di kehutanan. Yang pertama, pemantauan hutan, yang dibagi menjadi inventarisasi hutan dan pemantauan perubahan. Inventarisasi hutan sendiri, drone dapat digunakan untuk melakukan survei udara yang memberikan data visual yang akurat terhadap jenis dan distribusi pohon yang membantu dalam inventarisasi hutan. Pemantauan perubahan. Drone memungkinkan pemantauan perubahan hutan dari waktu ke waktu seperti pertumbuhan pohon, perubahan tutupan lahan, dan kerusakan akibat bencana alam. Kedua, deteksi dan pengendalian kebakaran hutan. Dibagi menjadi deteksi awal dan pemantauan kebakaran. Deteksi awal, drone dilengkapi dengan sensor inframerah dapat mendeteksi hotspots yang menunjukkan potensi kebakaran hutan, memungkinkan respons cepat sebelum api menyebar. Pemantauan kebakaran. Selama kebakaran hutan, drone dapat digunakan untuk memberikan pandangan real-time tentang lokasi dan pergerakan api, agar membantu tim pemadam kebakaran dalam mengarahkan sumber daya secara lebih efektif. Ketiga, penanaman dan restorasi. Dibagi menjadi penanaman pohon. Beberapa drone dirancang untuk menanam benih di area yang luas dan sulit dijangkau, mempercepat proses reforestasi dan restorasi lahan yang rusak. Pemantauan restorasi. Drone membantu dalam pemantauan keberhasilan proyek reforestasi dengan memberikan data visual tentang pertumbuhan tanaman baru. Keempat, pemetaan dan pengelolaan lahan. Dibagi menjadi pemetaan 3D dan analisis lahan. Di pemetaan 3D, drone dapat menghasilkan peta 3D hutan dengan detail tinggi yang berguna untuk merencanakan dan manajemen lahan hutan. Analisis lahan. Data dari drone dapat digunakan untuk menganalisis kondisi tanah, kelembapan, dan vegetasi, membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik tentang pengelolaan hutan. Kelima, konservasi dan penelitian. Dibagi menjadi pemantauan satwa liar dan penelitian ekologi. Di pemantauan satwa liar, drone dapat digunakan untuk memantau populasi satwa liar dan habitat mereka tanpa mengganggu ekosistem. Pada penelitian ekologi, data yang dikumpulkan oleh drone membantu ilmuwan dalam penelitian ekologi dan konservasi. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.